Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam Sinyal Sistem dan Kendali pertemuan ke-10. Oke, kali ini kita akan membahas tentang transformasi Laplace. Apa aja yang akan kita bahas? Di antaranya ada dua ya guys. Yang pertama adalah transformasi Laplace dan yang kedua adalah transformasi Laplace balik, di mana keduanya kita akan bicara masalah manual dan tabel acuan. Oke, kita akan flashback dulu untuk materi pertemuan kemarin tentang matematik sistem fisik. Nah, kita sudah tahu kan guys, misalnya bisa seperti itu, bisa sebuah mekanik, kemudian kita jadikan sebuah persamaan sistem control. Nah, untuk membuat persamaan sistem control itu sebenarnya atau seharusnya dia belum selesai guys. Untuk yang EO per EI sama dengan 1 per C bla 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 sama dengan 1 per L plus R dalam kurung C ditambah 1. Belum selesai guys. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya agar menjadi sebuah persamaan sistem kontrol yang sudah kompleks, yang sudah fix gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menambahkan S, karena ciri dari sistem kontrol, persamaan sistem kontrol itu harus ada lambang S-nya ya, persamaan S. Jadi untuk S yang harus ditambahkan itu adalah pada bagian L dan C-nya aja ya guys. Yang R-nya tidak usah ditambahi dengan S. Jadi nanti persamaannya adalah 1 per LS ditambah R dalam kurung CS ditambah 1. Selesai kan guys, gampang ya. Tapi kalau misalnya pada kenyataannya ya guys, nah itu untuk L, R dan C itu masing-masing ada nilainya masing-masing. Misal nih, untuk L misalnya nilainya 10, R nilainya 5, dan C nilainya 20, maka berapakah persamaan? Maka persamaannya akan menjadi, persamaannya menjadi 1 per 10 kali L-nya 10 kan ya guys, 10 dikalikan dengan S ditambah R-nya itu adalah 5 dikalikan dengan C-nya itu adalah 10S ditambah 1. So, persamaannya akan menjadi 1 per 200S kuadrat ditambah 100S ditambah 1. Nah, sampai sini sudah bisa ya guys. Jadi, persamaan sistem kontrolnya sudah selesai, yaitu 1 per 200S kuadrat ditambah 100S ditambah 1. Nah, ini nanti yang akan bisa dijadikan sebagai acuan untuk melihat atau untuk menguji sebuah sistem kontrol. Oke, gampang ya guys. Nah, kita kembali lagi untuk transformasi Laplace. Nah, sebenarnya kalau sebuah sistem itu kan ada banyak yang bisa kita ambil ya guys. Yang pertama adalah ketika sistem yang kalian buat itu adalah sistem mekanik, kalian pandang sebagai sebuah sistem mekanik atau elektrik. Kalau mekanik atau elektrik kita bisa pakai yang kemarin ya, persamaan matematik sistem fisik. Tapi kalau bentuknya adalah sinyal, bagaimana guys? Nah, kadang itu sesuatu tidak bisa digambarkan secara mekanik. Misalnya nih, teman-teman tahu yang namanya gearbox. Nah, gearbox itu kan kompleks ya. Apakah dia kemudian dia kan sistem mekanik. Kemudian apakah dia punya beban? Mungkin ada bebannya. Apakah dia ada viskositas, ada kecepatan, mungkin ada kecepatan dan lain sebagainya. Tapi itu sesuatu hal yang menurut saya itu sesuatu yang kompleks. Nah, transformasi Laplace itu membuat persamaan sistem kontrol, tapi dari sudut pandang yang berbeda guys. Sudut pandangnya adalah dari sisi sinyal. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya sebuah perangkat lalu kemudian keluar sinyalnya, nah ini bisa pakainya bukan matematik sistem fisik lagi guys. Kalau sudah ada sinyalnya, kita lebih enak pakainya transformasi Laplace manual. Asal sinyalnya tersebut bisa dimodelkan secara time domain. Nanti setelah jadi time domain, lalu teman-teman bisa modelkan melalui transformasi Laplace. Begitu ya guys, gampang ya sebenarnya ya. Nah, oke, kita masuk dulu ke transformasi Laplace manual. Bagaimana sih membuat transformasi Laplace manual itu?
Nah, pada dasarnya transformasi Laplace itu mengubah fungsi domain waktu ke domain sistem kontrol atau S gitu ya. Nah, waktu itu kan domainnya adalah T ya. Jadi mengubah dari waktu ke sistem kontrol. Nah, kalau misalnya mengubah domain dari waktu ke sistem yang lain, misalnya nih ada sistem fungsi frekuensi, itu pakainya adalah transformasi Fourier. Nah, Laplace ini untuk masuk ke sistem domainnya sistem control. Nah, untuk di domain sistem control pada dasarnya Laplace itu mudah, dia hanya integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat eksponensial pangkat min st dari ft ya, dari sebuah fungsi t gitu maksudnya. Nah, si Laplace ini sendiri bisa dibuat L pangkat min 1F gitu ya. Nah, apa aja sih sinyal-sinyal tersebut? Di antaranya kita punya impuls, unit step, ramp, dan sinusoid ya. Nah, bagaimana sih untuk mentransformasi Laplace dari sinyal-sinyal dasar tersebut? Yuk kita kepoin, yuk kita basic. Kita mulai dari impuls. Kalau misalnya kita punya impuls 1, 1. Nah, persamaan domain waktunya apa guys? Ft sama dengan, misalnya kita nggak tahu ya, itu 1 misalnya ya, lambda. Untuk T sama dengan 1, lambda itu maksudnya parameter, terserah ya, variabel maksudnya. Apakah dia itu 1, 2, atau 3, terserah, up to you gitu ya. Dan 0 untuk yang lain. Kemudian setelah itu, misalnya lambda itu adalah 1, maka kita bisa melihat di situ bahwa integral antara dari 0 sampai tak hingga dari lambda T E pangkat min st dt itu sama dengan 1/s. Bagaimana seperti itu? Ya operasi integral aja ya guys. Integral dari E pangkat min st itu adalah 1/s ya. 1/s dari E pangkat min st. Nah, sehingga hasilnya adalah ketika min 1/s S min S-nya itu turun ya, berarti 1 min S dikalikan E pangkat min ST dari 0 sampai tak hingga. Jadi hasilnya adalah min 1/s dari 0 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1/s. Gampang kan ya guys? Nah, next kita masuk ke unit step. Kalau unit step seperti apa? Kalau unit step itu kita masuk persamaan dulu, pasti kita harus mencari persamaan dalam time-nya terlebih dahulu. Untuk persamaan time-nya, misalnya Ft sama dengan lambda untuk T lebih besar dari 1. Nah, persamaannya seperti itu ya guys. Nah, kalau yang 0 untuk yang lainnya. Nah, setelah itu baru kita membuat persamaan Laplace-nya. Nah, Laplace-nya itu seperti apa? Sigma dari 0 sampai tak hingga dari lambda E pangkat min ST, dimana sama ya, ketika lambdanya itu 1, maka jadinya adalah 1/s. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau ini kan sebenarnya panjang gitu ya, jadi bisa juga itu dikatakan dengan lambda, terserah itu berapa, begitu ya guys. Nah, next kita masuk ke unit, kita masuk ke rem ya. Untuk rem, nah fungsinya adalah fungsi menanjak gitu ya. Kita harus mengetahui dulu yang pertama adalah fungsi waktunya. Rem di setengah semester pertama kita sudah bahas tentang ini ya Jeng, yaitu Ft itu sama dengan lambda T untuk T lebih besar dari 0. Kalau dulu kalau nggak salah A ya kita bahasnya ya, di sini ada lambda, sama aja lah itu variabel. Kemudian 0 untuk yang lainnya. Misal lambdanya sama dengan 1, maka bentukannya seperti itu. Nah, ini kita refresh dulu ya guys. Dulu waktu di SMA, kita pernah belajar tentang integral parsial kan ya. Untuk integral parsial itu UV min integral VDU. Masih ingat kan ya? Nah, ini pakainya itu guys. Jadi T, jadi V-nya itu adalah T, U-nya itu adalah E pangkat min ST, kemudian V aksen itu adalah 1, dan U aksen itu adalah DV-nya itu adalah 1, dan DU-nya itu adalah E pangkat min ST per S, per min S, gitu ya. Nah, sehingga setelah itu dia jadinya adalah 1 per S kuadrat. Nah, nanti kalau teman-teman masih bingung dengan ini, teman-teman bisa oret-oret sendiri dengan bahasa kalian, mungkin seperti itu ya.
tapi pada dasarnya sama. Next, kita masuk ke sinusoid. Untuk sinusoid sendiri, pada dasarnya kita hanya menggunakan operasi sin, cos, tangen, dan lain-lain. Ya, trigonometri ya. Oke. Yang pertama, misalnya kita punya sinusoid yang seperti itu, jadi dia adalah A sin omega T untuk T lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Kurang lebih kan seperti itu ya guys. Nah, Laplace-nya seperti apa guys? Laplace-nya adalah tinggal integral 0 sampai tak hingga, fungsinya adalah A sin omega T, lalu dikalikan dengan E pangkat min ST dt. Oke, next. Nah, perlu diingat bahwa teman-teman dulu waktu di SMA ya, kalau nggak salah kita pernah diajari tentang E pangkat J omega T itu sama dengan cos omega T ditambah J sin omega T. Sedangkan E pangkat min J omega T itu sama dengan cos omega T min J sin omega T. Nah, sehingga kita bisa membuat sin omega T itu sama dengan 1/2J dalam kurung E pangkat J omega T min E pangkat min J omega T. Nah, kalau cos gimana, Jeng? Bisa ya dibuat ya. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan itu ke dalam persamaannya. Jadi yang pertama yang harus kita masukkan itu adalah bahwa sin itu adalah 1/2J dalam kurung E pangkat J omega T dikurangi E pangkat min J omega T. Yang ada variabel T-nya dia masuk ke dalam integral. Yang dia tidak ada variabel T-nya, dia keluar dari integral. Yang keluar dari integral apa aja guys? Yang keluar adalah A-nya per 2J. 2J-nya nggak ada T-nya kan? Nah, jadi dia keluar. Yang ada variabel T-nya, dia masuk di dalam. Sehingga nanti persamaannya menjadi A per 2J integral dari 0 sampai tak hingga dalam kurung E pangkat J omega T dikurangi E pangkat min J omega T dalam kurung E pangkat min ST. Selesai seperti itu guys, lalu baru kita integralkan masing-masing. Lalu setelah itu kita masukkan garis batasnya dari 0 sampai tak hingga dan hasilnya adalah A omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Oke, gampang sekali bukan? Nah, jangan lupa juga ya guys, untuk persamaan trigonometri dibuka-buka lagi buku SMA-nya mungkin kalau masih ada. Nah, kita menuju ke yang berikutnya. Ini agak-agak cheating dikit guys karena kita pakai tabel gitu ya. Kita nggak pakai persamaan trigonometri yang bagi beberapa orang persamaan trigonometri atau integral itu agak kicing-kicing gitu ya, agak-agak susah gitu. Nah, sehingga kita bisa pakai yang kedua. Jangan takut guys, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa trigonometri, aku nggak bisa integral, gimana nih? Wah, nggak bisa Laplace nih. Sekarang udah dimudahkan dengan yang namanya tabel transformasi Laplace. Nah, di tabel transformasi Laplace itu tapi harus bisa menggunakannya guys. Gimana menggunakannya? Nah, nanti aku kasih tahu ya gimana ya. Nah, soal yang pertama, misalnya kita punya L dalam kurung 10 sin 4T ditambah 4T kuadrat. Bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, kita lihat dulu guys, untuk yang 10 sin 4T ditambah 4T kuadrat itu di dalam tabelnya itu di situ dia dikatakan bahwa kalau ada sin omega T, berarti di situ omeganya berapa guys? 4 ya, berarti sama dengan omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Jadi hasilnya itu adalah sin 4 per S kuadrat ditambah 4 kuadrat. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita hanya menentukan variabel apa yang di situ ada nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam sisi yang sebelahnya. Gampang kan ya guys? Nah, sekarang kalau 4T kuadrat. 4T kuadrat yang ada itu adalah T kuadrat. T kuadratnya itu ada T pangkat N. Nah, kalau begitu T pangkat N itu adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Berarti N-nya itu berapa guys? N-nya itu adalah 2. Berarti 2 faktorial per S pangkat 3. Begitu ya guys. Nah, kita buktikan. Ya.
Ya, berarti seperti itu guys. Berarti yang pertama ada 10 dikalikan 4 per S kuadrat plus 4 kuadrat ditambah 4 dikalikan dengan 2 faktorial per S pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau faktorial itu gimana ya? Jangan khawatir, faktorial itu ada perkalian. Misal nih, faktorial dari 1 itu 1. Faktorial dari 2 berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau faktorial dari 3 berarti 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Begitu ya kalau faktorial ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau sudah nih guys, baru kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Hasilnya adalah 40 per S kuadrat ditambah 16 plus 8 per S pangkat 3. Gampang kan ya guys? Sekarang coba kalau sudah gampang, lalu kita masuk ke soal yang kedua. Ini agak-agak sulit, tapi nggak apa-apa, masih gampang ya. Soalnya kita acuannya adalah tabel transformasi Laplace. Nah, kalau misalnya E pangkat 5T dalam kurun sin 2T dikurangi dengan sin H 4T. Oke, bagaimanakah cara menghitungnya? Yang pertama, kita harus melihat dulu sin H 4T. Sin H 4T ternyata ada di dalam tabel. Sin H 4T atau sin H omega T itu sama dengan omega per S kuadrat dikurangi omega kuadrat. Walhasil berarti omeganya berapa jeng? Omeganya adalah 4. So, hasilnya adalah 4 per S kuadrat min 4 kuadrat. Begitu ya kurang lebihnya ya guys. Nah, kalau sudah itu lalu kita lihat lagi nih. Kalau sin 2T berarti kita juga bisa bilang kalau sin omega T itu sama dengan omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Berarti omeganya adalah 2. Kita bisa bilang hasilnya adalah 2 per 2 kuadrat ditambah 4. Selesai. Gampang kan ya? Nah, caranya adalah atu-atu guys. Kita nggak bisa langsung ya. Kita pertama adalah melaplaskan terlebih dahulu yang depan. Jadi sin 2T dulu yang kita laplaskan. Lalu setelah kita laplaskan sin 2T, hasilnya adalah 2 per S kuadrat ditambah 4. Lalu setelah itu baru kita masukkan yang bagian E pangkat 5T-nya. E pangkat 5T-nya. E pangkat 5T-nya itu adalah E pangkat min AT. Jadi A-nya adalah min 5 gitu ya. Nah, kalau begitu kita bisa lihat hasilnya adalah 1 per S min 5. Nah, S min 5 itu adalah S-nya dari persamaan sin 2T. Maksudnya seperti itu guys. Sehingga kita bisa membuat persamaan S min 5 itu menggantikan S-nya yang di sin 2T. Sampai di sini paham kan ya guys? Begitu pula untuk yang sin H 4T itu juga sama, S-nya itu diganti dengan S min 5, sehingga hasilnya adalah 2 per S kuadrat dikurangi 10S ditambah 29 dikurangi 4 per S kuadrat min 10S plus 9. Mudah bukan? Oke, next. Kita masuk ke transformasi Laplace balik. Bagaimana untuk persamaan transformasi Laplace balik? Untuk Laplace balik pada dasarnya hampir sama atau ya sama banget sih ya dengan persamaan Laplace. Nah, bedanya untuk persamaan Laplace balik itu fungsi yang pertama itu adalah Laplace yang dalam S, dia akan diganti dengan persamaan dalam bentuk T gitu ya, kebalikannya. Jadi L pangkat min 1 di Fs kan, kemudian nanti hasilnya adalah Ft. Bagaimana untuk membuatnya? Kalau tadi E pangkat min AT, sekarang jadi E pangkat min kalau tadi E pangkat min ST, sekarang jadi E pangkat AT. Nah, tabelnya tetap sama ya guys, tabel transformasi Laplace juga, cuman kita membacanya kebalik. Kalau yang tadi dari kiri ke kanan, sekarang kita bacanya dari kanan ke kiri. Nah, kita masuk ke persamaan parsial atau persamaan manualnya ya. Untuk persamaan manualnya, kita coba nih guys. Nah, persamaan pertama misalnya kita punya S kuadrat min 4S plus 13.
Pertama, dibagi dengan S pangkat 3 dikurangi dengan 2S kuadrat dikurangi S ditambah 2. Nah, yang pertama kali kita lihat adalah persamaan yang di bawah ya guys. Lalu setelah persamaan yang di bawah, karena yang kita parsialkan itu adalah yang bagian bawah nanti jeng. Nah, yang paling kita lihat itu adalah bagian paling terakhir dari bagian bawah, yaitu angka 2. Kenapa angka 2? Nah, itu adalah faktorialnya. Jadi kita akan memfaktorkan ada berapa kurang lebih akar-akar persamaannya guys, ada 3. Nah, dulu waktu SMA kayaknya kita diajari tentang akar-akar persamaan kuadrat ya, akar-akar persamaan dari sebuah persamaan eksponensial. Ini kan sebenarnya kita baru bicara tentang persamaan eksponensial ya guys. Jadi yang harus kita lihat itu adalah paling belakang. Kira-kira kalau S pangkat 3 itu akar-akarnya ada berapa guys? Ya betul, ada 3 akar pastinya. So, bagaimanakah kalau persamaan kuadrat gampang? Misalnya S kuadrat plus S min 2 misalnya, itu kan gampang ya, bisa langsung. Tapi kalau S pangkat 3 itu gimana ya guys? Nah, kita refresh dulu. Waktu SMA kita pernah diajarin tentang menggunakan faktorial. Nah, jadi kita pemfaktoran gitu ya, pemfaktoran. Gimana sih mencari persamaan kuadrat? Nah, kita lihat yang pertama yang harus kita lihat adalah berapa sih variabel di setiap S pangkatnya. Ketika kita bicara masalah S pangkat 3 dikurangi 2S kuadrat dikurangi S ditambah 2, maka variabelnya yang di depan S-nya itu adalah 1, min 2, min 1, dan 2. Nah, ini kita coba ya, ini ada sebuah contoh. Ada sebuah contoh di mana variabelnya adalah 1, min 3, 3, dan min 1. Caranya adalah kita punya 1 di depan. Kalau misalnya ini akarnya itu salah satunya adalah 1 gitu ya. Karena min 1 itu bisa berapa? Faktorialnya bisa 1 dengan min 1, ya kan? Atau min 1 dengan 1. Berarti ada 2, kalau nggak 1 ya min 1. Kita coba 1 dulu. 1-nya langsung turun yang pertama, kemudian 1 dikalikan dengan 1 naik, lalu setelah itu baru dijumlahkan. Kalau turun dijumlahkan, min 3 ditambah dengan 1 hasilnya adalah min 2. Min 2 dikalikan dengan 1 lagi, karena yang paling depan itu yang merah, warnanya 1 merah, itu adalah pengali. Dikalikan dengan 1 lagi hasilnya adalah min 2, lalu setelah itu seterusnya sampai dia terakhir adalah 0. Kalau hasilnya tidak 0 berarti itu bukan akar persamaan kuadratnya. Berarti teman-teman harus cari faktor lain dari yang paling belakang yang dia hasilnya adalah 0. Itu adalah akarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, so kita coba bikin yang soal kita nih. 1, min 2, min 1, 2. Nah, kalau 2 faktornya berapa jeng? 1 kali 2 atau min 1 kali min 2, iya kan? Oke, berarti kalau begitu kita bikin aja 1 dulu ya, 1 berarti 1-nya langsung turun, 1 kalikan 1, min 2 ditambah 1 jadi min 1 kali 1, min 1 ditambah min 1 jadi min 2, kemudian min 2 kali 1 hasilnya adalah min 2, 2 dikurangi 2 itu sama dengan 0. Selesai, berarti 1 itu termasuk ke dalam akar persamaan kuadrat dari S pangkat 3 dikurangi 2S kuadrat min S plus 2. Next, setelah itu berarti kita punya S min 1. Karena kalau misalnya akarnya adalah 1, berarti kalau dibuat persamaan S min 1, S sama dengan 1, kan gitu ya, akarnya 1. Tapi kalau dibuat persamaan, dia dipindah ruas jadinya S min 1. Nah, setelah itu baru kita masukkan yang di bawah 1, min 1, dan min 2 itu dijadikan sebagai persamaan. Berarti kalau misalnya ada 3, pasti S-nya ada sudah S kuadrat ya guys. Berarti S kuadrat min S min 2. Nah, setelah itu baru bisa kita bikin persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadratnya. Wah, itu mah gampang ya. Hasilnya adalah S min 1, S min 2, S plus 1.
Yeay, selesai. Itu baru awalannya nih guys. Baru awalan, tenang aja ya guys. Masih ada yang lain. Oke. Setelah itu baru kita masukkan persamaan parsialnya, di mana hasilnya itu adalah S kuadrat min 4S plus 13. Next pernya itu adalah persamaan dari S pangkat 3 min 2S kuadrat min S plus 2 yang sudah kita cari akar-akar persamaannya, jadinya adalah S plus 1, S min 1, dan S min 2. Sampai di sini paham ya guys? Nah, setelah itu baru kita cari, kita modelkan. Caranya memodelkan adalah masing-masing kita pilah, jadi S-nya kita pilah, kemudian kita kasih variabel di situ dengan A1, A2, dan A3. Oke, sehingga kita bisa mencari A1, A2, dan A3-nya. Bagaimana mencari A1, A2, dan A3-nya? Nah, caranya adalah A1 itu adalah persamaan awalnya adalah S plus 1 dalam kurung S kuadrat min 4S plus 13 itu adalah persamaan awalnya dikalikan dengan A1. A1-nya kan S plus 1 ya guys. Terus yang bawah itu per itu keseluruhan dari bagian bawahnya. Berarti S plus 1, S min 1, S min 2 itu bagian bawahnya sama gitu ya guys. Lalu setelah itu karena dia A1 maka yang kita lihat adalah S plus 1-nya. Kalau S plus 1 berarti S sama dengan min 1, sehingga batasnya itu adalah S sama dengan min 1. Nah, kalau begitu S min 1-nya bisa kita coret ya guys. S plus 1-nya bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah S kuadrat min 4S plus 13 dibagi dengan S min 1 dikalikan dengan S min 2. Setelah itu baru kita masukkan S-nya itu diganti dengan min 1 semua, hasilnya adalah 3. Gitu ya guys, gampang ya. Next, kita masuk ke A2. Nah, kalau A2 sama guys. Kalau A2 bagian bawahnya itu adalah S min 1, berarti dikalikan dengan S min 1. Lalu setelah itu S-nya itu sama dengan berapa? Bagi batasnya S-nya itu sama dengan 1 karena S min 1, berarti S sama dengan 1. Nah, kalau misalnya S sama dengan 1 berarti kita bisa coret S min 1-nya, coret-coret, lalu kita bisa menjadi hasilnya, kita akan menghasilkan persamaan S kuadrat dikurangi 4S plus 13 dibagi dengan S plus 1 dikalikan dengan S min 2. Lalu setelah itu S-nya dimasukkan dengan 1. Hasilnya adalah min 5, dan seterusnya sampai A3 hasilnya adalah 3. Lalu kita punya persamaan baru ya guys, di mana Fs itu sama dengan 3 per S plus 1 dikurangi 5 per S min 1 ditambah 3 per S min 2. Nah, sampai di sini sudah puyeng guys. Gampang kok ya. Sip. Next. Lanjut. Nah, kalau misalnya sudah selesai nih guys, next, apa yang akan kita lakukan dengan hal ini? Nah, kita akan melaplaskannya kembali guys. Kan ini masih persamaan S ya. Sudah selesai belum? Belum ya guys. Nah, untuk membuatnya menjadi persamaan untuk menjadi persamaan T-nya, karena ini Laplace balik ya, hasilnya harus dalam format T. Jadi kalau sudah sederhana seperti ini, masing-masing kalau cuma dipisahkan dengan pertambahan atau pengurangan, maka kita bisa langsung masuk ke dalam tabel. Nah, kita lihat 1/S plus A itu hasilnya adalah E pangkat min AT. So, kalau begitu A-nya berapa guys? Untuk persamaan 3 per S plus 1, A-nya adalah 1. Sehingga 3-nya nanti dikeluarkan ya guys. 3 dikalikan E pangkat min AT. A-nya adalah 1, jadi pangkat E pangkat min T. Begitu ya guys. Nah, kalau yang kedua nih, S min 1. 5-nya dikeluarkan dulu, min 5 E pangkat min 1 berarti min 1 kali T, hasilnya adalah T. Ditambah dengan seterusnya. Seperti itu ya guys. Gampang sekali ya guys. Selesai. Nah,
Untuk teman-teman ya, kayaknya nggak afdol deh kalau misalnya teman-teman nggak punya PR gitu ya. Nah, silahkan nanti dikerjakan PR-nya ya, Jeng. Cuman 10 soal. Ya, mungkin seperti itu dulu guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.